Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebut Harun Masiku adalah korban, di mana mereka yang bersikap kritis kemudian digunakan berbagai instrumen hukum. Kasus Harun Masiku itu sebenarnya adalah upaya untuk mencari kelemahan-kelemahan saya sebagai sekjen, dan di dalam upaya untuk menggunakan instrumen hukum di dalam mentarget saya. Dan kemudian saya sudah jelaskan. Tujuannya untuk mengunci Anda maksudnya berarti? Oh betul. Di pengadilan saya sudah jelaskan terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan Harun Masiku, dan tidak ditemukan suatu fakta-fakta yang berkaitan dengan saya. Tetapi sekarang menjadi musim. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi rumor-rumor yang beredar seperti itu ya kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, tahun ini. Hari setelah dia keluar dia balik lagi. Gitu. Balik lagi, ya, maksudnya balik lagi ke luar negeri apa? Jadi setelah dia keluar dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor, tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar. Mekanisme penerbitan red notice untuk tersangka HM itu sudah clear, sudah selesai sebenarnya. Dalam mekanisme kita meminta kepada Interpol penerbitan red notice itu, pada kolom bawah Interpol Lyon itu menyertakan 2 kolom permintaan. Apakah itu dipublish atau tidak, itu tergantung dari penyidik kita yang meminta. Sekarang kan kalau itu kita minta dipublish, maka itu akan masuk di website yang bisa dilihat orang secara umum. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto menyebutkan Harun Masiku buron kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu PO anggota DPR tahun 2019 sampai tahun 2024. Sebagai korban, menurutnya, Harun memiliki hak konstitusi yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung MAM. Hasto menjelaskan, Humas sudah memutuskan bahwa Harun memiliki hak untuk menjadi anggota PAW DPR RI tahun 2019 sampai tahun 2024. Karena seharusnya mendapatkan pelimpahan suara dari PDIP berdasarkan kebijakan partai, Hasto mengatakan, hal ini berdasarkan situasi adanya caleg PDIP saat itu yang meninggal dunia, akan tetapi, dalam proses itu, ada tekanan dari oknum Komisi Pemilihan Umum KPU yang meminta imbalan, dan dia tergoda memberikannya, sehingga digolongkan sebagai suap, katanya. Minggu 17 Maret 2024, Hasto melanjutkan, proses pengungkapan dugaan kasus suap itu dimaksudkan agar adanya skenario yang mengaitkan dengan dirinya. Ini dijelaskan Hasto lantaran adanya kompleksitas pemilu, sehingga pihak-pihak yang secara hukum memiliki kebenaran diperas agar dapat dimuluskan untuk menjadi anggota legislatif. Tetapi sebenarnya kasus itu proses untuk mengaitkan dengan saya. Padahal sudah ada 3 orang yang menjalani hukuman tindak pidana, tetapi sebenarnya diawali kompleksitas pemilu, sehingga mereka yang memiliki kebenaran secara hukum pun masih bisa diperas agar menjadi anggota legislatif, katanya saat mendengarkan fakta persidangan. Harun Masiku memberikan dana kepada oknum KPU, dirinya sontak naik pitam, sehingga menegur buronan tersebut. Bak nasi sudah menjadi bubur. Kekhawatiran Hasto ternyata terbukti bahwa kader PDIP itu saat ini menjadi terduga dalam kasus penyuapan. Ini terbukti kasus Harun Masiku adalah upaya mencari kelemahan diri saya sebagai sekjen dan upaya menggunakan instrumen hukum untuk menargetkan saya. Saya sudah menjelaskan di pengadilan dan tidak ditemukan fakta yang berkaitan dengan saya, kata Hasto. Hasto mengatakan, ketika dirinya mengungkap kecurangan pemilu tahun 2009, maka muncul intimidasi termasuk kasus Harun Masiku. Kasus Harun menjadi musiman karena dirinya mempersoalkan dugaan kecurangan pemilu tahun 2024, mengkritik Presiden Jokowi dan gerbong parpol pengusung paslon nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Untuk diketahui, Harun Masiku adalah mantan kader PDIP yang menjadi buron kasus dugaan suap mantan KPU Wahyu Setiawan. Dia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut sejak tahun 2020 bersama dengan 3 orang lainnya. Namun, hingga saat ini, dia tak kunjung ditangkap.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memasukkan Harun ke dalam daftar buronan pada 29 Januari tahun 2020.